Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang karena jasa beliau, alhamdulillah kita bisa menikmati indahnya Islam. Langsung saja, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Bahasa Pemersatu Bangsa. Saya selaku moderator atas nama Aulina Asti Amini, dan saya juga sebagai pemateri pertama yang membahas tentang pengertian dari bahasa. Yang kedua yaitu sejarah bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh teman kita Asyifa Aulia, dan pemateri ketiga yaitu Dinda Aulia, yaitu membahas tentang bahasa sebagai pemersatu bangsa. Dan selanjutnya fungsi bahasa yang akan disampaikan oleh teman kita Fariza, dan yang kelima peristiwa penting yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Bayi Junior Apipah dan Nastika Rizky, serta kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Pasri. Yang pertama yaitu pengertian bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sistem bahasa berupa lambang-lambang bunyi. Setiap lambang bahasa melambangkan suatu yang disebut makna atau konsep, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Indonesia yang sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36. Ia juga merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia sebagaimana disiratkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Materi selanjutnya yaitu sejarah bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda, setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Pan of Hujisen, Suwandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda pada tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah Bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pernyataan ini juga tentu didukung oleh adanya beberapa prasasti seperti Prasasti Talang Tuo di Palembang, bahkan Prasasti Karangbrahi di Jambi. Keberadaan prasasti-prasasti ini telah ada sejak tahun 680-an. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Secara yuridis, baru tanggal 18 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia itu secara resmi diakui.
Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah alat untuk pemersatu bangsa, yaitu pemersatu suku, ras, agama, maupun golongan yang ada di Indonesia, baik itu dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sudah dicanangkan di dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang merupakan unsur ketiga bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Kehadiran bahasa Indonesia di tengah-tengah ribuan bahasa daerah tidak menimbulkan sentimen negatif bagi etnis yang menggunakannya. Sebaliknya, justru kehadiran bahasa Indonesia dianggap sebagai pelindung sentimen kedaerahan dan sebagai penengah ego kesukuan. Bahkan lebih dari itu, dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kepentingan nasional diletakkan jauh di atas kepentingan daerah dan golongan. Berkat bahasa Indonesia, etnis yang satu bisa berhubungan dengan etnis yang lainnya sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Bahkan setiap orang Indonesia dapat bepergian ke pelosok Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, rasa persatuan dan kesatuan bangsa berbagai etnis dapat terpupuk. Sekian. Fungsi bahasa. Menurut Kraft, fungsi bahasa itu ada 4. Yang pertama sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri. Ekspresi diri berarti mengungkapkan segala hal yang dirasakan oleh pikiran dan perasaan manusia. Bahasa menyatakan segala sesuatu yang digunakan oleh manusia sebagai media untuk membebaskan diri dari persoalan-persoalan dan tekanan hidup yang dialaminya. Bahasa dapat mendorong manusia mengekspresikan dirinya agar menarik perhatian orang lain. Dalam hal ini, bahasa digunakan sebagai alat untuk mencari perhatian orang lain terhadap hal-hal yang dirasakan oleh penutur. Selanjutnya, bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi ini merupakan fungsi bahasa yang bersifat intrapersonal, karena bahasa digunakan sebagai alat untuk saling bertukar pikiran dan perasaan antar umat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya manusia tidak akan lepas dari kegiatan komunikasi. Dengan begitu, manusia dapat menciptakan kerjasama dengan sesama warga. Selanjutnya, bahasa sebagai alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Dalam kehidupan manusia, selalu membutuhkan eksistensi untuk diterima dan diakui oleh masyarakat. Dalam pembentukan eksistensi itulah, manusia akan melakukan integrasi dan adaptasi dengan menggunakan bahasa sebagai perantaranya. Dalam proses ini, dengan bahasa seseorang anggota masyarakat akan mengenal dan mempelajari segala adat istiadat, tingkah laku, dan tata krama yang ada dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, secara sosial kolektif, bahasa mempunyai peran penting sebagai media untuk membentuk keharmonisan kehidupan masyarakat dalam proses integrasi dan adaptasi sosial. Yang terakhir, bahasa sebagai alat mengadakan kontrol sosial. Bahasa akan dimobilisasi oleh seseorang sebagai usaha untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan orang. Hampir setiap hari kegiatan kontrol sosial akan terjadi dalam masyarakat. Misalnya, orang tua yang menasihati anak-anaknya, kepala desa yang memberikan penerangan dan penyuluhan pada warganya. Untuk itu diperlukan kemampuan penggunaan bahasa yang baik dan komunikatif, maka seseorang bisa mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh segenap masyarakat untuk mengekspresikan diri, mengadakan integrasi atau adaptasi sosial, dan untuk mengadakan kontrol sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pada tahun 1801 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh
Pan Opojisen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Mahmud dan Muhammad Taif Sultan Ibrahim. Ejaan ini dimuat dalam kitab Logat Melayu. Yang kedua yaitu tahun 1908 pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi pour the Lecture atau Taman Bacaan Rakyat. Yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Situn Baya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntut memelihara kesehatan, yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Yang ketiga yaitu pada tanggal 16 Juni 1927 Djahja Datuk Kayo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya dalam sidang Polsrat Dewan Rakyat, seseorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu tanggal 28 Oktober 1928 secara resmi pengukuhan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Yang kelima yaitu tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Yang keenam yaitu tahun 1936 Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Yang ketujuh yaitu tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Yang ke-8 yaitu tanggal 18 Agustus 1948. Ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya pasalnya yaitu pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang ke-9 yaitu tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik, yaitu ejaan Suswandi sebagai pengganti ejaan Pan Opojisen yang berlaku sebelumnya. Baik, terima kasih. Saya Bek Junar Afifah akan melanjutkan materi tentang peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, di mana pada poin ke-10 pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara Indonesia. Dan di poin ke-11 pada tanggal 16 Agustus 1972, HM Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada poin yang ke-12, tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dan pedoman umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pada poin yang ke-13, tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga di Jakarta. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50 ini selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928, juga berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Poin yang ke-14, tanggal 21 sampai dengan 26 November 1983 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang keempat di Jakarta. Kongres ini diselenggarakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55
Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar hukum negara yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Dan pada poin yang ke-15, yakni pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 1988, kembali diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang kelima di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia di seluruh Indonesia dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres itu ditandatangani dengan dipersembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pecinta bahasa di Nusantara, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Ke-16, yakni pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1933 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang kelima di Jakarta. Pesertanya meningkat dibanding dengan Kongres Bahasa Indonesia sebelumnya, yakni sebanyak 770 pakar bahasa dari Indonesia dan 53 peserta tamu dari mancanegara yang meliputi Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Rusia, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kongres mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Dan pada poin terakhir, yakni poin yang ke-17, kembali diadakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7, yakni pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 di Hotel Indonesia, Jakarta. Kongres itu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa, yaitu dia peristiwa-peristiwa yang terkait dengan bahasa Indonesia. Terima kasih. Jadi di sini kesimpulan yang kita dapatkan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah untuk alat pemersatu bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kerap 2004 mengatakan bahwa bahasa mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, yang ketiga alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, dan yang terakhir itu alat mengadakan kontrol sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh segenap masyarakat untuk mengekspresikan diri, mengadakan integrasi atau adaptasi sosial, dan untuk mengadakan kontrol sosial. Ada beberapa peristiwa yang terkait dengan bahasa Indonesia. Salah satunya adalah pada tanggal 16 Juni 1927, Jahaja Datuk Kayo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya dalam sidang Volksraad atau Dewa Rakyat, seseorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia.